Bismillahirrahmanirrahim. Ini tata cara menoleh ketika salam di tahiyat akhir. Waltafit fihima biwajhika faqat ilal janibain. Maka tolehkan wajahmu kedua sisi. Bihaistu yura bayadu ay suratu khaddaika min janibaika. Sehingga kemudian terlihat ya sisi pipimu dari kedua sisimu itu, dari kedua sampingmu. Bi antal tafita fil mar'atil ula hatta yara man wara'aka khaddakal aiman. Dengan engkau menoleh pertama kali sehingga kemudian orang yang ada di belakangmu itu bisa melihat pipimu yang kanan. Jadi kan orang salam itu kan, salam pertama itu kan menoleh ke kanan. Jadi parameter atau batasan menoleh yang disunnahkan itu kalau kemudian pipi kanan kita itu kelihatan oleh orang yang ada di belakang kita, di samping kanan kita, makmum. Wa fil maratis tsaniyah, maka pada bagian yang kedua hatta yara, fa fil maratis tsaniyah, bagian yang kedua hatta yara man khalfaka khaddakal aisar. Kalau kita menoleh salam yang kedua ke arah kiri, maka orang yang di sebelah kiri kita, orang yang ada di belakang kita ya, man wara'aka ini, itu bisa melihat pipi kiri kita. Walau salam tal ula shimalan salam tansaniyah. Jika engkau menoleh ketika salam yang pertama ke arah kiri, maka yang kedua kalinya harus menoleh ke arah kanan. Ini menurut Inda Ibni Qasim. Wa shimalan aidan an sabro malisi, tetap ke arah kiri. Oh, jadi begini ya. Jadi orang itu kalau salam pertama dia noleh ke arah kiri, itu tidak membatalkan sholat. Tapi ini caranya. Karena menoleh itu kan hukumnya sunnah. Yang wajib itu kan salam yang pertama. Jadi kalau orang salam di tahiyat akhir itu, pertama dia itu salamnya ke arah kiri, maka yang kedua dia harus menoleh ke arah kanan, yaminan. Tapi ada yang mengatakan tetap dia itu salam kedua menoleh ke arah kiri. Nah, ya. Jadi salam ke arah kiri dua kali ini berarti. Itu menurut pendapatnya ini Imam As-Sabram Milisi ya. Wa yusannu, dan disunahkan ibtida'us salam fi kullin pada masing-masing mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Wanha'uhu dan mengakhirkan salam ma'atamamil iltifat, beserta sempurnanya menoleh. Jadi kalau kita hendak mengucapkan salam pas tahiyat akhir itu, jadi dimulainya ketika wajah kita masih menghadap kiblat, dan berakhir salam itu setelah kita betul-betul maksimal sudah mengarahkan kepala kita ke sebelah kanan, baru berhenti. Jadi berhenti noleh, berhenti juga kemudian salamnya. Itu yang disunahkan. Wanwi, dan berniatlah al-khuruja minas sholah, ini keluar dari sholat. Ini kayaknya niat itu menjadi wajib nih. Jadi niat keluar dari sholat itu termasuk bagian dari niat yang wajib dilakukan ini. Ai liqasdi tahalluli minha, artinya bermaksud terlepas dari sholat, bitaslimatil ula, ketika salam yang pertama. Fa inna waita qablaha batulat as-salatu ma'as-tsani wa ma'as-tsaniyah. Maka ketika engkau berniat sebelum salam yang pertama, sebelum salam sudah niat untuk keluar dari sholat, maka sholatnya batal. Wa ma'as-tsaniyah, atau beserta salam yang kedua, au asna'il ula, atau salam yang pertama di pertengahan salam yang pertama, fatatis sunnah, maka kehilangan pahala sunnah. Jadi yang disunahkan, niat yang disunahkan itu ya, ini hukumnya
niat keluar itu hukumnya sunnah kayaknya ini. Berniat hukumnya sunnah. Berniat keluar dari sholat itu disunnahkan bersamaan dengan salam yang pertama. Kalau berniat keluar dari sholat sebelum salam yang pertama, jelas batal sholatnya. Kalau berniat keluar dari sholat di pertengahan salam yang pertama atau ketika salam yang kedua, maka tidak mendapatkan pahala kesunahan. Walau sallama al-mutatawwi'u alladzi nawa adadan, jika kemudian ada orang yang sholat sunnah, dia berniat beberapa rakaat, waqtasara ala ba'di, kemudian dia meringkas hanya sebagian jumlah rakaat yang dia niatkan asna'a sholatihi, di pertengahan sholatnya, qasdan seraya bermaksud, fa in qasada at-tahallula, jika dia berniat at-tahallula lepas keluar dari sholat, faqad nawa al-iktisar, maka sungguh dia sudah dianggap sah berniat meringkas sholat ala ba'di ma nawa, atas sebagian apa yang dia niatkan. Wa in sallama amdan, jika dia mengucapkan salam amdan secara sengaja, walam yaksud, dan tidak bermaksud at-tahallula keluar dari sholat, batulat sholatuhu. Fala budda, maka pasti min qasdi tahallul, dari niat keluar dari sholat, awil iktisar, atau meringkas sholat, an ba'di ma nawa, dari sebagian apa yang dia niatkan. Wa in salam andan walam yaksud at-tahallula batula sholatu, jika dia kemudian salam tanpa punya niat untuk keluar dari sholat, maka batal sholatnya. Contohnya begini, saya mau sholat sunnah mutlak 10 rakaat sekaligus. Jadi salamnya ini terakhir, tapi tiba-tiba di pertengahan jalan habis 4 rakaat saya itu mau berhenti sholat. Jadi yang asalnya 10 rakaat saya hentikan hanya 4 rakaat. Jika sampai di 4 rakaat itu saya duduk tahiyat akhir, lalu kemudian berniat untuk keluar, maka tidak batal sholat saya. Tapi kalau tiba-tiba saya kemudian mengucapkan salam secara sengaja tanpa terlebih dahulu berniat untuk keluar dari sholat, maka batal sholat saya. Jadi niat keluar itu sudah menjadi bagian keabsahan untuk meringkas rakaat sholat dari apa yang diniatkan sebelumnya. Jadi kalau tanpa ada niat itu batal sholatnya, karena sebelumnya kita sudah berniat untuk sholat 10 rakaat, kok tiba-tiba berhenti manggil salam masih 4 rakaat, itu yang membatalkan sholat. Karena berbeda antara niat yang pertama dengan perbuatan yang terakhir, yang itu jumlahnya tidak sesuai dengan rakaat yang diniatkan. Fala budda min qasdi tahalluli, maka harus dari niat keluar, awil iktisar, atau meringkas, ala aqalli mimma nawahu, sekedar sebagian kecil apa yang dia niatkan. Itu ya. Jadi cukup berniat keluar itu sudah dianggap sah sholatnya, walaupun dia meringkas rakaat tidak seperti jumlah rakaat yang diniatkan sebelumnya. Falau nawa bitaslimah, jika orang kemudian berniat salam al-khuruja, niat keluar ketika salam pertama, niat keluar min sholatid duhri wa huwa fil asri batulah sholatu inta ammada. Orang sholat asar, tapi ketika salam pertama dia niat untuk keluar dari sholat duhur, ini kan nggak sinkron, batal sholatnya kalau itu dilakukan secara sengaja. Kalau lupa nggak jadi masalah. Ada afadahu al-Wanai, demikian yang dijelaskan oleh Imam al-Wanai. Wa nuwi assalamu ala man ala janibaika, maka berniatlah salam atas orang yang ada di sampingmu, minal malaika, dari para malaikat, wal muslimin. Jadi ketika kita mengucapkan salam itu kita niatkan, ini hukumnya sunnah, untuk mengucapkan salam kepada orang yang ada di sisi kita, yaitu orang muslim dan juga para malaikat.
min insin wa jinin, dari manusia jin, ini kan ada. Fatanwi bimarrotil yamin alaman ala yaminika. Ya, niatkan ketika kita noleh ke kanan mengucapkan salam, kita niatkan mengucapkan salam kepada orang atau makhluk yang ada di samping kanan kita. Wa bimaratil yasar alaman ala yasarika, demikian juga kalau kita manggil salam ke sebelah kiri, niatkan juga. Wa alaman khalfaka, dan juga kepada orang-orang yang di belakang kita. Wa amamaka, di depan kita. Bi ayyihi masyita, dengan siapapun saja ya. Misalnya kita sholat di masjid, di keramaian ya, banyak orang, di samping ada, di depan ada, di belakang ada, maka ketika kita mengucapkan salam, niatkan untuk mengucapkan salam kepada mereka, itu hukumnya sunnah. Wal ula aula, adapun panggilan salam yang pertama aula adalah lebih utama. Yusanu, dan disunahkan ar-raddu, menjawab min ghairil musolli, dari orang selain yang sholat. Wala yajibu, dan tidak wajib ar-raddu linsirafis salam ditahalluli, tidak wajib menjawab karena orang itu memalingkan wajah manggil salam ditahalluli karena niat keluar dari sholat. Jadi kalau kita nggak sholat, terus di samping kita ada orang sholat, dia salam assalamualaikum, kita itu disunahkan untuk menjawabnya waalaikumsalam, walaupun hukum menjawabnya itu tidak wajib, karena mereka itu manggil salam bukan kepada kita, manggil salam karena niatnya apa, ingin keluar dari sholat. Kalau lepas dari sholat, temu ke tengah jalan misalnya, orang manggil salam kepada kita, kita wajib menjawabnya. Wahadihi, itu ya, itu cara memanggil salam di dalam sholat dan seluruh sunnah-sunnahnya. Semoga bermanfaat.